Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Endang Sri Lestari, guru IPA dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Kita akan belajar IPA kelas 8 bab 2, yaitu tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Capaian pembelajaran pada pemahaman IPA kali ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, yaitu sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi. Untuk tujuan pembelajarannya adalah mendeteksi gangguan pada sistem pernapasan manusia dengan melakukan studi pustaka mengenai sistem pernapasan pada manusia serta mempresentasikan kebiasaan sehari-hari yang berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Berikut ini adalah materi tentang sistem pernapasan manusia. Apa itu pernapasan? Pernapasan adalah proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas di lingkungan. Sedangkan respirasi adalah perombakan bahan makanan menggunakan oksigen yang akan menghasilkan energi dan gas sisa pembakaran atau karbon dioksida. Alat pernapasan yang pertama adalah hidung. Di dalam hidung terdapat saraf penciuman atau pembau. Kemudian, hidung terdiri dari dua lubang, yaitu lubang kanan dan kiri, yang dibatasi oleh sekat hidung. Yang ketiga, di dalam rongga hidung ini berhubungan dengan rongga mulut. Kemudian, fungsinya adalah untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut halus dan selaput rendil yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel. Alat pernapasan yang kedua setelah hidung adalah faring. Faring terletak di bagian belakang rongga hidung. Lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Sedangkan alat pernapasan yang ketiga setelah faring adalah laring. Laring terdiri dari lempengan tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot sehingga akan menutup glotis. Glotis adalah lubang atau celah yang menghubungkan faring dengan trakea. Kemudian di dalam laring juga terdapat selaput suara akan bergetar jika ada dilalui udara. Contohnya saat berbicara. Kemudian di dalam laring akan memiliki katup yang disebut dengan epiglotis yang akan selalu terbuka dan akan menutup jika ada makanan yang masuk ke dalam kerongkongan. Perhatikan gambar berikut. Alat pernapasan selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan, terletak di depan kerongkongan dan berbentuk pipa. Bagian dalam dari trakea, licin, dilapisi oleh selaput lendir dan sel epitel silindris bersilia yang berfungsi menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Alat pernapasan selanjutnya adalah bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bagian ini menghubungkan trakea dengan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian, bronkus terdiri dari lempengan tulang rawan, tersusun dari otot halus. Cabang dari bronkus adalah bronkiolus yang bersifat tipis dan tidak bertulang rawan. Perhatikan gambar berikut ya. Alat pernapasan yang terakhir adalah pulmo, yang dikenal dengan sebutan paru-paru. Paru-paru diselubungi oleh selaput elastis yang disebut dengan pleura. Terletak di dalam rongga dada di atas diafragma, sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru mempunyai gelambir
paru-paru kanan ada 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru inilah yang nanti akan terdapat alveolus. Perhatikan gambar selaput paru-paru yang tadi disebut pleura yang menyelubungi paru-paru ya. Berikut adalah gambar dari gelambir paru-paru. Paru-paru kanan tadi ada 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Demikian materi dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.